Halo teman-teman Pia dan Pir, apa kabar nih semuanya? Semuanya sehat? Semoga semuanya sehat ya. Semuanya semangat banget dong pastinya. Wah, hari ini kita ketemu lagi. Pastinya kita akan seru-seruan bareng bersama teman-teman, bersama kakak-kakak dan bunda. Dan kita juga tetap ditemani suster loh. Suster siapa ya? Ada yang tahu? Nanti kita tonton sampai selesai ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk selalu percaya pada Tuhan. Yuk kita tonton sampai selesai. Dan seperti minggu lalu, ada challenge berhadiah loh. Tetap semangat. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu, secara khusus atas kesempatan pada hari ini. Sekarang kami akan mengikuti Pia pada hari ini. Kami mohon, bukalah hati kami agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan belajar menjadi pribadi yang semakin baik. Doa ini kami panjatkan ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Halo teman-teman Pia Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Selamat berjumpa bersama dengan Suster Kalista. Suster Kalista dari Kongregasi Suster PIC. Dan saat ini Suster Kalista sedang bertugas di Semarang. Ya teman-teman, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua walaupun secara virtual. Nah, kita mau belajar bersama. Tadi teman-teman sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil
Injil apa? Ya, betul. Dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Tentang apa ya kira-kira? Ya, hari ini kita belajar tentang 2 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, teman-teman. Yang pertama, Yesus membangkitkan anak Yairus, dan yang kedua, Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Oke, kita mau belajar bersama. Suster mau tanya nih, teman-teman pernah merasakan sakit? Pasti pernah dong. Saya juga pernah merasakan sakit. Kira-kira kalau teman-teman sakit, apa yang dilakukan oleh Papa dan Mama? Kira-kira kalau teman-teman jatuh terus kakinya bengkak atau lututnya terluka, apa yang dilakukan oleh Papa dan Mama? Kalau teman-teman sakit perut atau menggigil, apa yang dilakukan? Tentunya Papa dan Mama akan mengobati. Tetapi kalau mengobati tetap saja nggak sembuh-sembuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Papa dan Mama? Pastinya akan dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar 3 hal. Yesus mengajarkan kita 3 hal tentang Injil hari ini. Kira-kira apa ya? Yuk kita belajar bersama. Ya, yang pertama, kita belajar bahwa untuk memperoleh kesembuhan, teman-teman, kita tidak hanya meminum obat saja, tetapi kita meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang kendali tentang hidup kita. Karena Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati kita, dan Tuhan yang akan memulihkan kita. Jadi tidak hanya minum obat saja atau bawa ke dokter saja, tetapi kita mohon berkat pemulihan dari Tuhan, karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Yang kedua, kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan, yaitu tentang iman. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memohon berkat dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kita berkat supaya kita beroleh kesembuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan kita. Yang ketiga, kita mau belajar tentang cara bersyukur. Kita bersyukur apa saja yang kita miliki, terlebih saat ini kita bersyukur bahwa kita mengalami kesehatan di situasi-situasi yang saat ini sedang melanda hidup kita, yaitu COVID-19. Kita diberi kesehatan, maka kita bersyukur dan kita berdoa untuk teman-teman kita di luar sana yang saat ini sedang mengalami sakit. Oke teman-teman, 3 hal itu yang kita pelajari hari ini ya, yaitu kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa dengan penuh iman, dan yang ketiga kita bersyukur. Semoga teman-teman di rumah juga boleh mempraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, kembali lagi di Challenge Time. Nah, penasaran nggak siapa pemenang challenge minggu lalu? Nah, jadi ini dia pengirim pertamanya. Dan pengirim terbaik yang beruntung, mari kita undi. Jadi untuk challenge minggu ini adalah membuat doa permohonan, perlindungan dan pembebasan dari wabah virus corona. Jangan lupa difoto dan dikirim ke kakak-kakak pendamping ya.
Oke, jangan lupa ikuti pertemuan Pia minggu depan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Dah. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rakus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinius, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,